Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, video kami dari kelas Ilmu Perundang-undangan, kelas D, membuat video mengenai projek tentang UU nomor 11 tahun 2016, tentang pengampunan pajak. Mungkin untuk pendahuluan, UU nomor 11 tahun 2016 sendiri, dikenal dengan UU Tax Amnesty yang merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. UU ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak yang sebelumnya belum dilaporkan atau belum dibayar secara benar dengan konsekuensi yang lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan dalam aturan perpajakan biasa. Tujuan utama dari UU Pengampunan Pajak adalah untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam beberapa tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar, baik akibat ketidakpatuhan wajib pajak maupun berbagai faktor lain yang mempengaruhi penerimaan negara. Melalui pengampunan pajak ini, pemerintah berharap dapat mengubah paradigma dalam budaya perpajakan masyarakat, meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan, serta membantu mengatasi masalah keuangan negara. Dalam konteks ini, UU Pengampunan Pajak diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya belum mematuhi kewajibannya untuk memulai dari awal dan membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam makalah ini akan dikaji lebih lanjut mengenai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Pembahasan akan meliputi landasan hukum dan tujuan dari undang-undang ini, terus mekanisme pelaksanaannya, dampak yang ditimbulkan, serta evaluasi terhadap efektivitas dan keberlanjutannya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengampunan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap sistem perpajakan serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Mungkin untuk membahas proyek ini secara fokus, kami telah membuat identifikasi masalah yang terdiri dari 4 poin. Yang poin pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Adel. Baik, untuk poin pertama identifikasi masalah dari kelompok kami, yaitu, dengan pertanyaan, apa permasalahan yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak? Apakah ada konteks, motif, atau suasana politik tertentu yang mendorong pembentukan UU tersebut? Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (Tax Amnesty) ini dipicu oleh berbagai isu dan keadaan di Indonesia. Salah satu masalah utamanya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia hanya sekitar 30%. Hal ini yang menciptakan permasalahan berarti bagi pendapatan negara, karena pajak merupakan sumber pendanaan utama untuk berbagai program pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga didorong oleh kondisi ekonomi global pada saat itu. Turunnya harga komoditas di pasar internasional dan pelambatan ekonomi Cina berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, terutama dalam hal ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ini, Undang-Undang Pengampunan Pajak dipandang sebagai langkah strategis yang bisa mengembalikan dana yang terparkir di luar negeri ke dalam negeri dan digunakan untuk mendanai anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembentukan UU ini juga didorong oleh motif politis, di mana Presiden Jokowi yang baru saja menjabat pada saat itu memiliki visi besar untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Namun upaya ini memerlukan dana yang sangat besar. Melalui UU Pengampunan Pajak, pemerintah berharap bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Pada saat yang sama, iklim politik pada saat itu sangat mendukung pembentukan UU ini. Terdapat tekanan internasional yang semakin meningkat untuk meningkatkan transparansi di sektor keuangan dan memerangi penghindaran pajak. Dalam konteks ini, UU Pengampunan Pajak bisa dilihat sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai tujuan tersebut. Namun perlu dicatat juga bahwa UU ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Salah satu kritik utamanya adalah masalah keadilan. Terdapat kekhawatiran bahwa program ini hanya menguntungkan mereka yang sebelumnya menghindari pajak, sementara mereka yang telah
mematuhi hukum pajak malah mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ada juga pertanyaan tentang efektivitas UU ini dalam jangka panjang, terutama dalam hal peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Namun, meski demikian, pengampunan pajak diharapkan memiliki dampak positif dalam jangka panjang seperti perbaikan administrasi pajak dan perluasan basis pajak. Hal ini akan sangat membantu dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Lalu, untuk pengimplementasian UU ini perlu juga diawasi dengan seksama untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai dan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul. Pemerintah harus bersikap transparan dan terbuka juga dalam proses ini dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang bagaimana UU ini diterapkan dan bagaimana hasilnya. Sementara itu, keberhasilan UU ini juga bergantung pada kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perpajakan dan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa upaya tersebut, dampak positif dari UU pengampunan pajak ini mungkin akan sulit untuk dicapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Adel. Selanjutnya saya izin untuk menjelaskan identifikasi masalah yang kedua. Dengan pertanyaan bagaimanakah proses pembentukan UU tersebut, apakah telah sesuai dengan prosedur pembentukan UU? Jawaban kelompok kami adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur legislatif yang ada di Indonesia. Secara garis besar, proses pembentukan UU ini melibatkan 3 tahap, yaitu inisiasi, pembahasan, dan pengesahan. Pada tahap inisiasi ini, RUU diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Kementerian Keuangan sebagai penyusun RUU menjelaskan bahwa RUU ini bertujuan untuk mempercepat pengembalian modal dan aset yang ditempatkan di luar negeri, serta untuk meningkatkan kepatuhan pajak. RUU ini diajukan kepada DPR sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembahasan RUU ini melibatkan komisi yang membidangi keuangan di DPR, yakni Komisi 11. Komisi ini berdiskusi dengan pemerintah dan mengadakan serangkaian pertemuan internal untuk membahas isi RUU, dan diskusi dan konsultasi publik juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait. Proses ini telah sesuai dengan pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. RUU ini kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan Presiden dalam sidang paripurna DPR. Pengesahan ini sesuai dengan pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 73 UU Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai catatan, proses pembentukan UU ini juga telah mencakup beberapa tahapan seperti harmonisasi, evaluasi, dan penandatanganan oleh Presiden. Setiap tahapan ini telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, proses pembentukan undang-undang ini juga mendapatkan kritik. Ada yang berargumen bahwa pemerintah dan DPR terlalu tergesa-gesa untuk membahas dan mengesahkan UU ini. Mereka menganggap bahwa pembahasan RUU ini tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup dan transparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah proses pembentukan UU ini benar-benar telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi. Baik, selanjutnya untuk identifikasi masalahnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rama David. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya terkait yang ketiga, yaitu bagaimana implementasi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan UU tersebut. Proses pembentukan UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dilakukan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah asas legalitas yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, UU Pengampunan Pajak dibuat berdasarkan UU 19 tahun 1945 dan UU Nomor 12 tahun 2011 yang merupakan hukum yang lebih tinggi. Asas kedua adalah asas keterbukaan yang mengharuskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik dalam proses pembentukan UU ini. Rapat-rapat pembahasan RUU telah dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Namun, ada kritik bahwa partisipasi publik dalam proses pembuatan UU ini kurang maksimal. Asas ketiga adalah asas partisipasi, yang berarti bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan undang-undangan ini. Meski konsultasi publik telah dilakukan, ada argumen bahwa partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU ini belum optimal.
Asas keempat adalah asas kepastian hukum, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, UU Pengampunan Pajak telah memberikan kepastian hukum dengan mengatur secara rinci tentang mekanisme dan persyaratan pengampunan pajak. Asas kelima adalah asas keadilan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan pertimbangan prinsip keadilan. Dalam konteks UU Pengampunan Pajak, ada debat tentang sejauh mana UU ini mencerminkan prinsip keadilan, terutama mengingat kritik bahwa UU ini menguntungkan orang-orang kaya yang sebelumnya menghindari pajak. Sebagai kesimpulan, implementasi asas-asas ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan UU Pengampunan Pajak telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Namun, beberapa asas seperti asas keterbukaan dan partisipasi masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar demokratis dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riko Ferdinand. Baik, untuk identifikasi masalah yang terakhir, yaitu apakah materi muatan yang terkandung dalam undang-undang tersebut sesuai dengan materi muatan UU, dan apakah ada permasalahan konstitusionalitas dari materi muatan tersebut. Materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak secara umum berhubungan dengan sistem perpajakan, yang merupakan bidang yang diatur oleh undang-undang. UU ini mengatur tentang pengampunan pajak, termasuk mekanisme dalam persyaratan untuk mendapatkan pengampunan pajak, serta dampak dan konsekuensinya bagi wajib pajak dan pemerintah. Dalam hal ini, materi muatan UU ini sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan bidang yang diatur. Namun ada beberapa kritik terkait materi muatan UU ini, terutama terkait konstitusionalitasnya. Beberapa pihak menganggap bahwa UU Pengampunan Pajak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Mereka berargumen bahwa UU ini memberikan keuntungan bagi orang-orang kaya yang sebelumnya telah menghindari pajak. Sementara wajib pajak yang selalu patuh harus tetap membayar pajak secara penuh. Hal ini menurut mereka bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menjamin bahwa semua warga negara berhak untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya tidak hanya itu, ada juga argumen bahwa UU Pengampunan Pajak ini bertentangan dengan prinsip pembayaran pajak sebagai bentuk kewajiban konstitusional. Mereka berpendapat bahwa dengan memberikan pengampunan pajak, pemerintah sebenarnya memperbolehkan pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional tersebut, yang bertentangan dengan pasal 25A UUD 1945. Namun pemerintah dan DPR membela UU ini dengan berargumen bahwa tujuan utama UU ini adalah untuk memperbaiki administrasi pajak dan memperluas basis pajak, yang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Mereka juga menegaskan bahwa pengampunan pajak ini hanya diberikan satu kali dan di masa yang mendatang, pemerintah akan menerapkan sanksi yang lebih keras bagi mereka yang tidak patuh pada peraturan perpajakan. Baik, mungkin untuk identifikasi masalah dari kelompok kami cukup sekian. Saya kembalikan kepada Saudara Gabriel. Baik, berikut adalah pembahasan dari identifikasi masalah yang telah dibuat oleh kelompok kami. Mungkin selanjutnya akan dibuka dengan sesi pertanyaan kepada para peserta yang bertanya. Baik, kepada Davi dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya bakal singkat. Itu gimana sih pandangan pemerintah dan DPR terhadap kritik undang-undang ini? Terima kasih.
Baik, mungkin Dapin sudah bisa untuk menjawab pertanyaan dari Dapin. Oke, izin menjawab. Mungkin mohon maaf jika jawaban saya kurang lengkap. Ini atas pengetahuan saya sendiri ya. Pemerintah dan DPR itu membela UU ini dengan berargumen bahwa tujuan utama UU ini adalah untuk memperbaiki administrasi pajak dan perluas basis pajak yang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Mereka juga menegaskan bahwa pengampunan pajak ini hanya diberikan satu kali dan di masa mendatang. Pemerintah akan menerapkan sanksi yang lebih keras bagi mereka yang tidak patuh pada peraturan perpajakan ini. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Ilham Davi. Mohon maaf jika kurang. Baik, terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya sendiri ingin izin bertanya, mungkin sedikit pencerahan mengenai latar belakang dan tujuan pembentukan UU nomor 11 tahun 2016 tentang pengumpulan pajak serta konteks politik yang melatar belakanginya. Para teman-teman yang dapat menjawab. Baik, pada Adel, silakan. Mungkin izin menjawab terkait latar belakang dari pembentukan UU tersebut, itu adanya kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengatasi masalah penghindaran pajak yang berakibat pada penurunan penerimaan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu juga bertujuan mungkin untuk mendapatkan kembali aset-aset yang disimpan oleh wajib pajak Indonesia di luar negeri. Konteks politik pada waktu itu juga mungkin adanya kebutuhan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan mendanai berbagai program pembangunan. Oke, baik, terima kasih kepada Adel. Mungkin dengan dijawabnya pertanyaan saya oleh Adel barusan menutup sesi pertanyaan dari kelompok kami. Akhir kata, mungkin terima kasih kepada dosen pengampu Pak Mesut Santo dan Pak Leo Abdurrahman atas bimbingannya selama 1 semester ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video kelompok kami kali ini. Video yang akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.